Halo guys, jumpa lagi dengan aku WFS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan kasus kematian bintang film tahun 1950-an, yaitu Susan Cabot. Susan Cabot terlahir dengan nama Harriet Pearl Shapiro, lahir di Boston, Massachusetts pada tanggal 9 Juli 1927. Ayahnya meninggalkan keluarganya dan ibunya di penjara. Ini biasanya anggota keluarga akan mengambil hak asuh anak tersebut, tetapi sayangnya kedua bibi Harriet menolak untuk menerimanya, dan gadis kecil itu dikirim ke panti asuhan. Hampir sepanjang masa kecilnya, Harriet berada di panti asuhan di mana dia dilaporkan mengalami pelecehan emosional dan pelecehan seksual, yang menyebabkan perjuangan mental seumur hidup dengan gangguan stres pasca trauma. Pada tahun 1950-an, Harriet mengadopsi nama panggung sebagai Susan Cabot dan terikat kontrak dengan Universal sebagai salah satu aktris mereka. Susan mulai bekerja dengan sutradara film Roger Corman. Mereka memulai hubungan pada tahun 1959, 2 tahun setelah hubungan profesional mereka dimulai. Susan akhirnya dikirim ke pesta makan malam di LA yang diatur oleh CIA dalam upaya untuk mempererat hubungan dengan kerajaan Timur Tengah, Raja Hussein dari Yordania. Pertemuan awal mereka berjalan sangat baik sehingga CIA menempatkan Susan di sebuah hotel dengan nama samaran di kota New York selama kunjungan Raja Hussein ke kota tersebut. Keduanya dikabarkan menjalin hubungan asmara selama 7 tahun. Pada tahun 1964, Susan melahirkan anak satu-satunya, yaitu seorang anak laki-laki bernama Timothy Scott. Dan rumor yang beredar adalah bahwa Timothy Scott itu adalah anak hasil hubungan dia dengan sang Raja Hussein. Persalinannya sangat bermasalah, dan Timothy lahir secara prematur, yang mengakibatkan dia mengalami hipoglikemia akut yang menyebabkan kerusakan otak dan kejang seumur hidup. Susan mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan Timothy hampir tidak bisa bertahan hidup, dan Timothy harus menghabiskan 4 bulan pertama hidupnya di dalam ruangan oksigen. Timothy juga terlahir dengan dwarfisme, dan dalam upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, Susan memberinya pengobatan hormonal eksperimental yang berpotensi mempengaruhi kondisi mental Timothy. Susan akhirnya menikah kembali dengan suami keduanya, Michael Roman, pada tanggal 17 Juni 1968. Dia mengadopsi putra Susan, Timothy, dan terdaftar sebagai ayah Timothy. Tapi secara biologis dia bukanlah ayah dari Timothy. Pasangan itu akhirnya bercerai setelah 14 tahun karena alasan yang tidak diketahui. Setelah perceraian, kondisi mental Susan menurun dengan cepat. Susan menderita depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri. Rumah yang ia tinggali bersama putranya dipenuhi sampah dan makanan busuk selama bertahun-tahun. Terlepas dari keadaan rumahnya, Susan berhasil memperoleh penghasilan yang layak meskipun sudah pensiun dari dunia akting pada tahun 1959. Dia melakukan beberapa investasi real estate dan juga suka mengoleksi mobil antik untuk dijualnya kembali untuk mendapat keuntungan. Pada malam tanggal 10 Desember 1986, para medis tiba di rumah Susan yang terletak di atas bukit di Encino. Mereka bertemu dengan seorang pria berusia 22 tahun yang menunggu kedatangan mereka. Ia mengaku baru saja dipukul oleh pria berkostum ninja yang mungkin telah menyakiti ibunya juga. Di dalam rumah, para medis menemukan Susan yang berusia 59 tahun di kamar utama telah tergeletak di tempat tidur dengan selembar kain berlumuran darah yang menutupi wajahnya, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan lumuran darah. Polisi langsung mencurigai adanya pembunuhan dan mencurigai Timothy sebagai pembunuhnya. Timothy mengklaim bahwa dia terbangun pada pukul 9:30 setelah mendengar seseorang menyerang ibunya. Dia pergi ke dapur untuk menyelidiki dan menemukan seorang pria dengan rambut panjang dan mengenakan kostum ninja.
Pria itu menyerang Timothy dan membuatnya pingsan. Ketika Timothy terbangun lagi, penyerangnya telah pergi dan mengambil $70.000 dari rumah tersebut. Pengakuan Timotius kepada polisi selalu berubah-ubah. Hal terbesar yang perlu diperhatikan adalah parahnya luka antara Susan dan Timothy. Susan telah dipukuli sampai mati, sementara Timothy hanya menderita luka ringan. Para medis di tempat kejadian bersaksi dan mengatakan Timothy pingsan, tapi sepertinya pukulan dan lukanya tidak cukup kuat untuk membuatnya pingsan. Keesokan paginya, LAPD menangkap Timothy dan mendakwanya melakukan pembunuhan tingkat 2 setelah interogasi selama 3 jam. Polisi membawa Timothy kembali ke rumah Susan untuk mengambil obatnya dari dalam. Dan tanpa disuruh oleh petugas, Timothy menunjukkan kepada mereka di mana Timothy menyembunyikan batang angkat besi dan pisau bedah yang ia gunakan untuk membunuh ibunya. Timothy bersaksi malam itu kondisi mental Susan telah memburuk secara drastis sampai pada titik dia berbicara pada dirinya sendiri. Tidak dapat mengenali Timothy dan berteriak tanpa alasan. Timothy mengklaim bahwa Susan mencoba menyerangnya dengan senjata pembunuh di dalam kamarnya. Tetapi ia sebenarnya tidak ingin membunuh ibunya. Selama 2,5 tahun, Timothy dipenjara sebelum persidangannya dimulai pada Mei 1986. Tim pembelanya mencoba mengklaim bahwa obat eksperimental yang diberikan Susan kepadanya menyebabkan perubahan suasana hati yang sangat hebat. Mereka juga mencoba memanfaatkan ketidakstabilan mental Susan untuk membela Timothy. Sidang kedua dengan hakim yang sama tanpa juri memutuskan Timothy bersalah atas pembunuhan tidak sengaja setelah 10 menit pertimbangan. Hakim menjatuhkan hukuman percobaan kepada Timothy selama 3 tahun dengan jangka waktu yang telah dijalani. Itulah guys kisah pembunuhan artis Susan Cabot yang dibunuh oleh anaknya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.